Halo guys, apa kabar kalian di sore hari ini? Sehat selalu buat kalian semua ya. Dan doa terbaik tentunya dari gue buat kalian semua. Alright guys, di sore hari ini seperti biasa gue hadir nih membawakan informasi-informasi yang mudah-mudahan update dan mudah-mudahan kalian juga belum menyimak informasi ini guys ya. Di mana guys? Kembali guys, ada informasi terkait dengan bidang kesehatan guys ya. Seperti yang kalian ketahui di beberapa hari yang lalu ya, pernah Bapak Presiden kita ya, Bapak Jokowi memberikan tweetan di mana dalam tweetan itu menyebutkan bahwa eh, Indonesia kehilangan 156 triliun ya kalau nggak salah devisanya, modal keluar. Kayaknya kalau nggak salah gitu bunyinya ya. Yang pasti karena Pak Jokowi menyayangkan ya banyak warga Indonesia yang berobat keluar ya sehingga devisanya hilang ya sebesar 156. Itu mungkin guys kalau gua terjemahkan ya. Jadi mempertanyakan kenapa kok warga Indonesia sampai hampir 2 jutaan sekian lah ya berobat ke luar negeri sana gitu kan. Dan ini direspon oleh Rumah Sakit Fatmawati dalam hal ini ya di satu hari yang lalu di Detikcom, dan dia menyebutkan bahwa heboh banyak warga RI lebih memilih berobat ke luar negeri padahal menurut SUP Fatmawati alat kesehatan di dalam negeri pun tidak kalah canggih. Alright guys, kita kasih applause dulu buat Rumah Sakit Fatmawati. Oke, come on guys, kita kasih tepuk tangan ya. Hehehe. Alright guys, sakti sekali nih tweetan dari Bapak Jokowi ya sehingga cepat bereaksi ya. Bagaikan makan cabai rawit ya, ketika dimakan langsung pedas. Padahal guys, seperti yang kalian tahu ya, setelah tweetan dari Pak Jokowi ya, ada kasus muncul yang dimana ibu hamil gitu kan mau melahirkan itu meninggal gitu kan karena ditolak oleh salah satu rumah sakit daerah ya, dalam hal ini di Subang ya, RSUD Subang. Jadi sangat ironis sekali ya, sangat ironis sekali sehingga bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh apa yang dikeluhkan oleh Bapak Jokowi, tetapi tidak disupport sama rumah sakit yang ada di daerah. Padahal kan rumah sakit tersebut adalah rumah sakit pemerintah guys ya. Harusnya dia support dengan program-programnya Pak Jokowi ya harusnya ya. Dimana kan salah satu programnya adalah menekan kematian ibu hamil dan ibu menyusui atau anak kalau nggak salah gue ya. Anak dan ibu menyusui, ibu melahirkan bukan ibu menyusui. Aduh salah why terfokus ya. Oke guys, kita baca sekilas guys ya di sini karena yang gua akan angkat di sini adalah komen-komen dari kalian guys yang mungkin bermanfaat buat rumah sakit yang bersangkutan atau yang terkait ya, khususnya rumah sakit RSUD yang ada di seluruh Indonesia ya. Ini komentar yang merupakan ada keluhan dari kita sebagai masyarakat terhadap pelayanan kalian selama ini guys ya. Dan jujur gitu kan, gua pribadi juga sangat malas sekali kalau berobat ke rumah sakit RSUD kalau nggak terpaksa sama sekali gitu ya. Apalagi ya seperti yang kalian tahu guys, ketika masuk selalu ditanya dengan password yang sama di mana-mana guys, yaitu pasien umum apa BPJS. Itu passwordnya apa guys? Kalau pasien umum itu cepat guys, aksesnya langsung cepat. Tapi ketika passwordnya BPJS ya udah diabaikan gitu kan. Padahal kan BPJS program pemerintah. Terus RSUD juga punya pemerintah. Kenapa harus berbeda pelayanannya ya? Harusnya kan sama-sama gitu ya. Karena yang namanya pasien mah tidak lihat BPJS atau umum gitu ya. Atau nggak tahu lah alasannya seperti apa. Gua juga bingung nih dengan rumah sakit di Indonesia ya, khususnya RSUD. Walaupun tidak semuanya seperti itu ya, hanya oknum-oknum rumah sakit umum daerah yang punya sifat seperti itu. Salah satunya yang bikin gua enak adalah, ini pengalaman gua pribadi guys ya, yang bikin gua enak adalah pelayanan terus kondisi rumah sakit yang kumuh gitu kan, pelayanannya yang terutama perawatnya yang pika sebelen gitu kan, judes gitu kan ya. Kalian juga tahu lah, pernah mengalami ya seperti apa ya perawat di rumah sakit umum ya, judesnya minta ampun, kadang juga ya pika sebelen ya intinya malah ya. Oke guys, kita baca sekilas guys ya, seperti apa sih tweetan apa tanggapan dari si rumah sakit RSUP Fatmawati ini terhadap tweetan yang disampaikan oleh Bapak Jokowi guys. Let's go guys, kita lihat sekilas saja.
karena gue di sini akan mengangkat komen-komen dari kalian guys ya. Dan ini yang mudah-mudahan bisa didengar oleh seluruh rumah sakit di Indonesia ya, sehingga mudah-mudahan ada perubahan guys ya. Oke. Dan guys, di sini judulnya adalah warga 62 nggak usah ke luar negeri. RSUP Fatmawati bilang Alkes di RI tak kalah canggih. Diangkat di mana di sini di hari Jumat 10 Maret tahun 2023 jam 12.59 guys. Ya, dari judulnya aja gue agak sedikit ini ya. Agak sedikit lucu lah, bukan lucu ya, lucu lah ya, nggak nyambung ya apa yang kita keluhkan dengan apa yang ini judulnya juga agak mengerikan. Yang kita perlukan di sini adalah pelayanan, bukan alkesnya ya, karena kalau menurut gua alkes sih oke lah, nggak ada masalah, cuma ya itu tadi guys, tergantung passwordnya ya. Kalau passwordnya benar gitu kan, ya alkes itu bisa dipakai gitu kan, tapi kalau passwordnya salah ya udah gitu kan ya, seperti kalian tahu lah, gua nggak usah sebutin lah ya. Oke guys, belakangan geger kabar banyak masyarakat Indonesia lebih memilih berobat ke luar negeri dibanding dengan di dalam negeri. Sebagaimana sempat disinggung Presiden Jokowi dalam cuitannya, kurang lebih ada 2 juta yang memilih berobat ke negara tetangga Singapura hingga Jepang dibanding di dalam negeri. Ya harusnya introspeksi lah ya. Itu introspeksi lah harus pemerintah ya, dan cek kenyataan apa yang diucapkan, diprogramkan dan diucapkan, apakah aplikasinya sesuai dengan yang diharapkan gitu guys ya. Menurut gua sangat jauh berbeda guys, sangat jauh berbeda sekali ya, walaupun tidak semuanya ya, hanya oknum-oknum rumah sakit tertentu saja. Oke. RSUP Fatmawati akan betul-betul berupaya dan tentunya berkomitmen agar masyarakat Indonesia lebih memilih layanan kesehatan di dalam negeri saja, tidak perlu keluar negeri, khususnya kepada pelayanan ortopedi yang merupakan unggulan di RSUP Fatmawati. Alright guys, kita tegaskan bahwa kami siap menangani kasus-kasus ortopedi yang menjadi permasalahan di Indonesia, tidak hanya Jabotabek, agar supaya itu merupakan upaya untuk membendung pasien-pasien yang membutuhkan layanan ortopedi, tidak perlu keluar negeri. Alright guys, kita kasih tepuk tangan dulu yuk buat ke RSUP Fatmawati. Come on guys, tepuk tangan biar nggak sepi. Oke, terima kasih atas tepuk tangannya. Alright guys, ternyata tepuk tangannya di belakang layar banyak sekali guys ya. Gue pikir gue sendiri yang ngomong nih, ternyata banyak penonton di belakang guys. Alright guys, jadi intinya seperti itu guys ya. Kalau gue baca juga percuma nih, udah basi gitu ya. Pasti ya seperti itulah. Kenapa harus luar negeri? Di sini juga bisa, ya itulah bahasanya ya. Yang ingin gue sampaikan, ini guys, nih RI kehilangan devisa 165 triliun karena modal keluar, gara-gara kita belum berobatnya keluar. Sebetulnya ya yang mengajari kan bapak-bapak pejabat sendiri yang mengajarkan untuk selalu berobat keluar ya. Coba kalian pernah lihat ya, panas, demam, flu, pilek, demam, pasti Singapura, Malaysia gitu kan. Ambeien dikit, keluar negeri gitu kan. Hernia dikit, keluar negeri. Padahal kan di sini juga kalau hernia banyak, bapak-bapak dukun di sini banyak ya. Tinggal diurut aja kalau hernia mah ya. Aduh nih para pejabat yang hernia silahkan ke dukun nih, di sini banyak yang tukang urut ya, biar nggak keluar negeri nih. Swadaya masyarakat guys, manfaatkan masyarakat yang punya kemampuan, silahkan ya. Aduh, dikit-dikit luar negeri. Bisa aja ngomong nih ke masyarakat ya. Sementara dianya sendiri dikit-dikit hilang kan ya. Oke guys, kita langsung deh ke kolom komentar. Tweetan kalian guys terkait dengan artikel yang disampaikan oleh si Detik Health mengenai RSUP Fatmawati. Let's go guys, kita lihat guys seperti apa guys keseruannya di kolom tweetnya ya, komentar di tweetnya guys ya. Aduh lucu kadang-kadang jadi ya gitulah ya, seperti halnya kasus yang Subang ya, gue juga agak sedih, miris dan sangat menyakitkan sebetulnya ya. Kok rumah sakit ini rasa kemanusiaannya di mana gitu sampai bisa menolak pasien dalam kondisi kritis seperti itu guys ya. Heran gue juga ya. Sorry guys kalau ada backsound di belakang ya, biasa ini penonton guys ya. Penonton nih ada heboh di belakang guys, maklum guys. Soalnya studio gua nih nggak kedap suara nih.
Ini guys, nih ada komentar dari siapa ini? Nothing. Masa almarhum bokap gue kena stroke dibawa ke rumah sakit Fatmawati tahun 2007. Ini malah lumpuh total. Mana uang udah habis, tabungan belasan juta juga habis. Berobat ke tempat lain, alhamdulillah stroke-nya juga cuma sebelah. Alright guys, selamat ya. Dan mudah-mudahan akunnya Nothing cepat sembuh ya. Udah nggak ada ya bokapnya ya. Sorry, turut berduka cita guys. Oke, di sini apa nih? Dari akunnya Yohanes Pilihan, diagnosisnya itu loh yang ngawur. Oke. Dari Opan Lamara, jujur ya, biaya medis rumah sakit, dokter dan obat di kita jauh lebih mahal. Alright guys. 2. Kepercayaan terhadap kemampuan dokter rendah. Rumah sakit kita terlalu komersial, sisi kemanusiaannya rendah. Nah ini, resep obat oleh dokter kerap berlebihan. Dokter tersandra oleh target perusahaan farmasi. Alright guys, gua coba tanggapin guys ya. Sebetulnya dokter-dokter kita tuh di Indonesia tuh pinter-pinter, cerdas-cerdas guys ya. Karena terbukti ya, banyak dokter kita yang buka praktek di luar atau praktek di rumah sakit di luar negeri sana berhasil guys. Ya, banyak sekali dokter-dokter kita yang di sana ya, yang benar berhasil guys ya. Yang tentunya guys, yang menjadi koreksi di sini ya, kenapa gitu kan sampai dengan kondisi pelayanan di kita seperti saat ini adalah itu guys. Menurut gua sih, tolonglah pemerintah, gajinya dokter ini tolong dipertimbangkan lah ya. Wow, nih kayaknya yang profesinya dokter harusnya berterima kasih sama gua nih. Gua promosiin nih biar Pak Jokowi denger ya. Nih gajinya dokter tolong diperhatiin nih Pak Jokowi ya, sehingga biar pelayanannya lebih fokus lagi, lebih baik lagi ya. Dan dokter-dokter juga tidak ada lebih fokus melayani pasien gitu kan, bukan lebih fokus mencari target jualan obat gitu ya. Jadi ya tidak sedikit ya dokter-dokter di kita juga di belakang layar bisnis obat juga ya, kerjasama dengan ya banyak kalian lihat dah sales obat di rumah sakit ya, menghampiri dokter-dokter ya, itu kan mencari kelebihannya guys ya. Tapi kalau misalkan pemerintah memberikan gaji yang sesuai gitu, ini menurut gua sih dokter akan lebih fokus lagi terhadap melayani pasiennya ya, dan tidak akan lagi terbagi dua gitu antara bisnisnya, target persentase fee, komisi gitu, komisi dengan farmasi dengan melayani si pasien gitu ya. Jadi ya sangat perlu perhatian menurut gua ya terhadap dokter-dokter kita ya. Dan semoga aja guys dengan dinaikannya gaji dokter yang memberikan pelayanan yang lebih baik gitu kan. Tetapi kalau misalkan gajinya dinaikkan gitu kan, tetap pelayanan seperti itu, berarti mental dokternya yang harus dibenerin gitu kan ya. Mentalnya seperti apa dan niatnya di dokter sebenarnya mau jadi apa gitu kan, mau ngapain maksud gua gitu ya. Gitu guys ya. Kita coba lanjut guys. Setuju, bukan rahasia lagi, ironi aktualnya emang seperti ini. Orang yang tidak punya uang akan mati duluan karena tidak punya akses ke rumah sakit daripada sakitnya yang mungkin awalnya tidak parah. Alright guys. Mudah-mudahan Pak Jokowi dengerin nih ya sama Menteri Kesehatan nih. Tolong dicamkan nih. Dan coba kalian catat guys ya. Ini gua sengaja baca komen-komen ini buat mudah-mudahan seluruh rumah sakit di Indonesia dengar ya, khususnya RSUD yang ada di Indonesia ya. Jadi ini jadikan masukan buat Anda ya, buat kalian semua ya, terutama perawat-perawatnya tuh ya. Jangan suka judes, jangan suka pika sebelen gitu kan ya. Ramah gitu kan ya, kalian tuh harus ramah melayani kita. Oke guys. Dan di luar pelayanan cepat dan di sini lambat dan antrinya berjam-jam. Oh iya guys, pasti kalau antri mah itu mah nggak usah diomongin, pasti seperti itulah itu ya. Siapa nih, akun siapa nih guys? Imu ya. Oke, terus apa lagi nih guys? Yang ada gua coba angkat di sini. Sebentar guys. Bukan tentang alat atau ilmu kedokterannya guys ya. Malih, bukan tentang alat atau ilmu kedokterannya malih gitu. Tapi attitude sebagian nakesnya jelek, pelayanan buruk, sistem amburadul, apalagi kalau udah menyangkut pasien BPJS. Di sini buat sehat itu berlaku ada uang ada barang. Nah, menurut gua bukan itu ya. Bukan ada uang ada barang, tergantung passwordnya. Siapa nih, akunnya Rene ya. Akunnya Rene bukan ada uang ada barang ya, tapi tergantung passwordnya.
passwordnya kalau passwordnya umum, ya, pasti pelayanannya gercep guys ya, karena dia lihat duit gitu kan ya. Tapi kalau passwordnya salah, ya passwordnya salah, BPJS ya udah diabaikan. Itu yang terjadi guys ya. Padahal kalau mikir guys ya, BPJS punya pemerintah, rumah sakit RSUD itu punya pemerintah. Kenapa nggak bisa kerjasama? Menurut gue sih seperti itu ya. Itu kan programnya pemerintah, sama-sama programnya pemerintah. Kenapa nggak bisa support gitu ya rumah sakit RSUD ini dengan BPJS gitu ya. Dan ini perlu dievaluasi menurut gue ya, Menteri Kesehatan ya tolong dievaluasi antara BPJS kerjasama dengan RSUD ini pelayanannya seperti apa ya. Dan gue tolong dicamkan bahwa ini tidak semua rumah sakit seperti ini ya. Ini hanya oknum-oknum rumah sakit RSUD yang seperti yang gue sampaikan seperti ini ya. Tetapi tidak semuanya. Gitu ya. Pelayanan guys ya. Pelayanan lagi-lagi orang kita, masyarakat kita mengeluhkan adalah pelayanannya guys ya. Dari pelayanannya yang perlu ditingkatkan, dan itu tadi guys ya. Kalau dari dokternya, gue yakin dokter kita lebih cerdas dan lebih pintar ya, dan berani bersaing kalau dokter kita sebetulnya gitu kan. Cuma ya pemerintahnya sendiri juga nggak support terhadap gaji si dokternya sendiri ya, kesejahteraan maksud gue ya, kesejahteraan si dokter-dokter ini gitu kan, sehingga dia berpikir ingin mencari bisnis di luar dengan jualan obat guys ya. Akhirnya kan fokusnya terbagi dua antara melayani masyarakat dengan memenuhi target komisinya dari farmasi gitu kan. Menurut gue sih seperti itu ya. Sorry nih kepada dokter ya, karena realnya seperti itu, kenyataan yang gue lihat seperti itu ya. Karena kan mungkin kalian juga bisa lihat ya, di rumah sakit banyak sales-sales yang antri gitu kan, nunggu ketika selesai praktek menghampiri dokter ya mungkin ya nggak tahu lah, mau ngasih fee-nya atau negosiasi fee-nya atau nggak tahu, gak juga lah. Kalian lebih tahu mungkin guys ya. Banyak sahabat akui bahwa peralatan kesehatan di Indonesia canggih, tapi tidak diikuti kecanggihan para medisnya untuk menganalisis hasil, sehingga sering ketidakakuratan dan dalam mengambil keputusan. Ini adalah efek dari tidak fokusnya dokter kita guys, karena itu yang gue bilang tadi, fokusnya terbagi dua gitu kan, fokus jualan obat, target komisi dengan melayani, sehingga dia tidak fokus. Menurut gue sih seperti itu guys ya. Tolong koreksi gue ya kalau salah ya. Oke, di sini kalau dari tenaga medis dan non medis, beban kerjanya tidak sesuai standar internasional. Kalau kerjanya tidak sesuai standar internasional, kalau di luar satu perawat per 2 orang pasien, ya satu orang per 2 orang pasien. Kalau di sini satu perawat 10 pasien. Seandainya beban kerjanya sesuai, mungkin pelayanan lebih baik gitu kan. Pertanyaannya, mampu gak bayar pegawai dengan jumlah standar internasional? Harusnya mah mampu ya, Indonesia kaya guys ya. Anggaran rumah sakit itu gede-gede loh ya. Tapi ya nggak tahu nih anggarannya masuknya di mana gitu kan ya. Tapi yang pasti ya itu guys, attitude ya, etika, akhlak seorang nakes ya. Nakes itu yang harus ditingkatkan ya. Hati-hati guys ya. Nih yang kalian yang jadi perawat atau yang mau akan jadi perawat, pasti camkan ini guys. Attitude, etika terhadap pasien itu harus benar-benar diperhatikan, karena itu adalah merupakan nilai jual kalian ya. Karena kalian bekerja di rumah sakit, tentunya rumah sakit adalah jualan jasa. Ketika banyak pasien yang banyak mengeluh dan blacklist rumah sakit itu, yang tentunya nggak ada pasien, yang lu gajian dari mana? Ya seperti itu guys ya. Jadi ya menurut gua sih, sekali lagi guys itu guys ya, pelayanan lah ya. Tolong Pak Jokowi juga diperhatikan ya pelayanannya, terus fasilitasnya, kesejahteraannya para teman-teman dokter juga tolong diperhatikan juga gitu ya. Ya menghindari ya itu dia jualan obat lah ya. Rumah sakit di sini rata-rata sudah 100% bisnis oriented. Rasa kemanusiaannya hampir tidak ada uang kami layani, tidak ada uang kami usir. Wow, galak sekali nih anak jalanan. Meskipun calon pasien sedang sekarat. Wah iya guys ya, ini terjadi di Subang itu ya, ibu hamil mau melahirkan ditolak. Ini rumah sakit RSUD Subang nih kadang gimana ya, otaknya di mana gitu ya. Ya kadang gue aja masih sakit hati mendengarnya ya, ibu melahirkan. Jadi yang korban kan bukan ibunya aja, termasuk anak yang di dalamnya gitu kan. Sehingga gue juga belum pantau nih kasusnya udah sampai mana nih rumah sakit Subang ya. Apakah kepala rumah sakitnya dicopot, termasuk si siapa yang terkait perawat-perawatnya ya. Itu reaksi dari
dari kantor DPR ya, Komisi 9 kalau nggak salah ya. Itu yang Ibu Caniago yang komentar terhadap pelayanan. Itu guys ya. Ini jangan sampailah terjadi lagi seperti kejadian di Subang, ngeri Indonesia, aduh, sampai seperti itu ya. Dan gua juga setuju ya. Ini kepala rumah sakitnya udah buang aja ya, termasuk satu yang terkait, termasuk perawat-perawatnya juga ya dibuang sebagai pembelajaran ya untuk yang lain ya. Pecat aja gitu kan kalau misalkan kepala ada yang seperti itu lagi ya. Guys, itu aja guys. Dan bagi kalian yang masih punya pengalaman buruk terhadap rumah sakit, pelayanan rumah sakit RSUD khususnya ya, silahkan kalian share, berbagi dengan gua nih di kolom komentar, oke? Dan ya apapun komentar kalian ya, coba akan semaksimal mungkin akan gua respon, oke? Dan bagi kalian yang suka dengan konten yang gua bawakan, silahkan klik tombol like and subscribe-nya guys, ya. Dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan info terupdate dari gua. Alright guys. Seperti itu guys, informasi yang bisa gue sampaikan di sore hari ini. Semoga bermanfaat buat kalian semua. Jaga kesehatan kalian dan jaga keluarga kalian. Sampaikan salam gue buat keluarga kalian juga. Gue ucapkan selamat sore. Terima kasih.